pengumuman tersangka baru pada kasus tewasnya Brigadir Joshua. Sebelumnya, polisi telah mengumumkan 2 tersangka terkait tewasnya Brigadir Joshua, yakni Baradae, kemudian ada juga Brigadir Ricky, yang keduanya telah ditahan sebagai tersangka tewasnya Brigadir Joshua, dan kita saat ini masih menantikan konferensi pers yang digelar di Bareskrim Mabes Polri yang akan disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pada hari ini, pemirsa, kediaman Irjen Verdi Sambo juga sudah diperiksa kembali dan dijaga ketat oleh pasukan Brimob bersenjata lengkap dan tim Inavis yang tadi sempat datang ke kediaman Irjen Verdi Sambo. Kemudian LPSK juga telah melakukan asesmen psikologis terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang dilakukan pada pukul 10 pagi tadi. Hasil dari asesmen psikologis nantinya akan dikaji oleh LPSK untuk menentukan apakah Putri Chandrawati permohonannya dikabulkan oleh LPSK untuk dilindungi sebagai saksi. Kita masih menantikan, pemirsa, detik-detik konferensi pers yang akan dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya, tersangka penembakan tewasnya Brigadir Joshua sudah diumumkan oleh kepolisian. Ada 2 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pertama adalah Baradae, kemudian juga ada Brigadir Ricky, yang sebelumnya ditetapkan menjadi tersangka. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa tersangkanya sebenarnya sudah ada 3 tersangka. Namun kita masih menantikan pernyataan resmi dari Kapolri jika memang benar ada tambahan tersangka terkait tewasnya Brigadir Joshua. Pemirsa, sebelumnya aparat kepolisian dari Brimob juga telah mendatangi kediaman Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Dan juga rumah di kawasan Mampang, Jakarta Selatan juga dijaga ketat oleh pasukan Brimob sejak pukul 15 sore tadi. Kita masih belum mendapatkan informasi apa sebenarnya yang dicari oleh pihak kepolisian, dalam hal ini tim khusus di kediaman Irjen Verdi Sambo. Namun terlihat ada kendaraan taktis, kemudian pasukan Brimob juga bersenjata lengkap yang menjaga ketat kawasan rumah Irjen Verdi Sambo dan juga memasang garis polisi di lingkungan sekitarnya. Kami juga mendapatkan informasi tadi sempat ada tim Inavis yang datang ke kediaman Verdi Sambo untuk mengetahui atau mencari bukti-bukti pendukung terkait kasus tewasnya Brigadir Joshua. Namun hingga saat ini juga tim Inavis masih melakukan penyelidikan di kediaman Verdi Sambo. Sementara itu, Kapolri juga akan memberikan pernyataan resminya di gedung Bareskrim Mabes Polri. Kita masih nantikan siapakah tersangka baru terkait tewasnya Brigadir Joshua.
Pemirsa, di layar kaca Anda di sebelah kanan adalah situasi terkini di kediaman Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Mana terlihat pasukan Brimob masih berjaga-jaga di sana. Kemudian terlihat juga kendaraan taktis. Setidaknya ada 4 kendaraan taktis yang terparkir di luar kediaman Irjen Verdi Sambo yang mulai datang ke lokasi sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat sore tadi. Kita juga masih menantikan pernyataan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit terkait tersangka baru kasus tewasnya Brigadir J. Persiapan masih terus dilakukan di lokasi. Sementara awak media juga sudah standby bersiap untuk mendengarkan dan menginformasikan secara langsung keterangan dari Kapolri. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga hari ini telah mendatangi 2 titik. Yang pertama adalah kediaman Putri Chandrawati untuk melakukan asesmen psikologis terhadap Putri Chandrawati yang mengajukan permohonan kepada LPSK untuk dilindungi terkait kasus tewasnya Brigadir Joshua. Selain itu, LPSK juga mendatangi Bareskrim untuk meminta informasi lanjutan dari penyidik terkait keterangan yang disampaikan oleh Baradae. Karena Baradae sempat memperbarui keterangannya, artinya ada 2 keterangan yang disampaikan oleh Baradae, yang menurut kuasa hukumnya keterangan kedua berbeda dengan keterangan pertama yang disampaikan oleh Baradae, baik itu terhadap penyidik, tim kuasa hukum, dan juga terhadap LPSK. Kita masih nantikan bersama pemirsa pernyataan resmi Kapolri terkait tersangka baru dari kasus tewasnya Brigadir Joshua. Kita masih nantikan pemirsa pernyataan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit terkait tersangka baru kasus tewasnya Brigadir Joshua. Pemirsa, terkait kasus tewasnya Brigadir Joshua, sudah ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Baradae dan juga Brigadir R. Keduanya merupakan ajudan dari Verdi Sambo. Menko Polhukam sebelumnya mengungkapkan sudah ada 3 tersangka terkait kasus ini. Namun publik masih menantikan siapa tersangka lainnya atau tersangka ketiga. Karena memang sampai saat ini pihak kepolisian masih belum mengumumkan siapa 1 orang tersangka baru terkait kasus ini. Tim khusus dan juga inspektorat khusus bawah pimpinan Wakapolri Komjen Gatot Edi sudah bekerja mengumpulkan bukti-bukti,
meminta keterangan dari berbagai saksi, bahkan beberapa perwira kepolisian juga ikut diperiksa terkait kasus ini. Beberapa di antaranya adalah perwira tinggi yang juga dicopot dari jabatannya. Tim khusus masih terus bekerja untuk mengumpulkan bukti-bukti baru, keterangan-keterangan dan informasi baru terkait kasus tewasnya Brigadir Joshua. Sementara itu, Baradae sempat melayangkan surat permohonan maaf yang ditujukan untuk keluarga almarhum Brigadir Joshua. Melalui kuasa hukumnya, Deoli Payumara, Baradae meminta maaf kepada keluarga Brigadir Joshua atas kejadian yang menimpa Brigadir Joshua. Sementara itu, keluarga dari Brigadir Joshua juga menerima permohonan maaf dari Baradae dan berharap Baradae memberikan keterangan secara jujur, terus terang, agar mengungkap teka-teki kasus tewasnya Brigadir Joshua. Hingga saat ini kita masih menunggu, pemirsa, keterangan resmi dari kepolisian yang akan disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit mengenai tersangka baru terkait kasus tewasnya Brigadir Joshua. Kita lihat gambar yang ada di layar kaca Anda adalah suasana terkini dari Bareskrim Mabes Polri, di mana para awak media juga masih menunggu pernyataan dari Kapolri yang akan disampaikan sebentar lagi. Sebelumnya Kapolri juga telah mengumumkan terkait mutasi beberapa perwira di tubuh Polri. Banyak diantaranya diperiksa terkait kasus ini. Inspektorat khusus dan tim khusus bekerja secara terus-menerus memeriksa beberapa anggota kepolisian yang memang diduga terlibat dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua. Beberapa diantaranya adalah perwira tinggi yang sudah dicopot dari jabatannya. Sementara Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo telah diamankan di Makobrimob Kelapa II untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kemarin juga Inspektorat Khusus dan tim khusus sudah mendatangi Makobrimob Kelapa II untuk melanjutkan pemeriksaan kepada Verdi Sambo. Sebelumnya juga istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, juga sudah mendatangi Makobrimob Kelapa II. Dan kita akan saksikan bersama, pemirsa, pernyataan resmi yang akan disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit terkait tersangka baru kasus tewasnya Brigadir Joshua berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebijakan. Yang saya hormati Bapak Wakapolri, Bapak Irwasem, dan seluruh tim sus, rekan-rekan media. Baik, sore hari ini saya akan menyampaikan perkembangan terbaru terkait peristiwa tindak pidana yang terjadi di Duren 3. Dan ini juga merupakan komitmen kami dan juga menjadi penekanan Bapak Presiden untuk mengungkap kasus ini secara cepat, transparan, dan akuntabel. Dan tadi juga beliau perintahkan jangan ada yang ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya. Jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Jadi ini tentunya menjadi perintah dan amanat yang tentunya saat ini dan kemarin juga telah kita laksanakan. Tim sus telah melakukan pendalaman terhadap laporan awal tindak menembak antara Saudara J dan Saudara RE di Duren 3 yang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan dan juga dilakukan pemeriksaan di Propampori dan juga Polda Metro, di mana pada saat pendalaman dan olah TKP ditemukan ada hal-hal yang menghambat proses penyidikan dan kejanggalan-kejanggalan yang juga kita dapatkan seperti hilangnya CCTV dan hal-hal lain sehingga muncul dugaan ada hal-hal yang ditutupi dan direkayasa. Oleh karena itu, dalam rangka membuat terang peristiwa yang terjadi, tim sus telah melakukan pendalaman dan ditemukan adanya upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, merekayasa, menghalangi proses penyidikan sehingga proses penanganannya menjadi lambat. Tindakan yang tidak profesional pada saat penanganan dan olah TKP serta tindakan-tindakan tidak profesional lain pada saat penyerahan jenazah almarhum D di Jambi. Oleh karena itu, untuk membuat terang dan menghilangkan hambatan-hambatan penyidikan, beberapa waktu yang lalu kami telah mengambil keputusan penonaktifan Kapolres Metro Selatan, Karopaminal, Kadif Propampori, Karoprovos. Kemudian tim sus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan, dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Yanma Polri, dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kemarin ada 25 personil yang kita periksa dan saat ini bertambah menjadi 31 personil. Kita juga telah melakukan penempatan khusus kepada 4 personil beberapa waktu yang lalu dan saat ini bertambah menjadi 11 personil Polri, terdiri dari 1 bintang 2, 2 bintang 1, 2 kombes,
3 AKBP, 2 Kompol, dan 1 AKP. Dan ini kemungkinan masih bisa bertambah. Selanjutnya, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini, kita telah melibatkan pihak-pihak eksternal seperti rekan-rekan di Komnas HAM yang saat ini masih terus bekerja dan juga mitra kami di Kompolnas selaku pengawas kepolisian. Kami juga telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama keluarga korban, seperti beberapa waktu yang lalu, untuk kita berikan ruang otopsi ulang atau ekshumasi dan juga melayani laporan polisi dari pihak korban. Dan tentunya ini adalah merupakan wujud transparansi yang kami lakukan. Alhamdulillah, saat ini tim SUS telah mendapatkan titik terang dengan melakukan proses-proses penanganan dan pemeriksaan secara saintifik dengan melibatkan kedokteran forensik, olah TKP dengan melibatkan tim puslapor untuk menguji balistik, mengetahui perkenalan alur dan tembakan, pendalaman terhadap CCTV dan handphone oleh puslapor, biometrik identification oleh Pusinafis serta tindakan lain yang tentunya bersifat ilmiah. Dan juga kami menemukan persesuaian dalam pemeriksaan yang telah kita lakukan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP, termasuk saksi-saksi lain yang terkait, juga saudara RE, saudara RR, saudara KM, saudara AR, dan saudara P, dan saudara FS. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia, yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Saudara E telah mengajukan GC, dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara RR, dan saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim SUS telah memutuskan
untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Saya ulangi, tim SUS telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikannya nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Kabarisskrim selaku tim penyidik, dan juga beberapa hal yang memang akan dijelaskan oleh Pak Irwasum sebagai Ketua Tim SUS yang mengawali bagaimana proses ini menjadi terang benderang. Kemudian motif atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi, termasuk terhadap Ibu BC. Terkait dengan penanganan oleh tim Irsus, terkait dengan proses dugaan pelanggaran terhadap kode etik ataupun pelanggaran tindak pidana lain yang ditemukan selain peristiwa utama, nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Irwasum. Dan juga tentunya ada beberapa proses yang akan terus kami lakukan untuk melakukan audit. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Pak Irwasum untuk mungkin bisa menyampaikan beberapa hal. Saya persilakan. Dan masih khusus bahwa tim SUS ini dibentuk oleh Bapak Kapolri yang beranggota lengkap, yang langsung sebagai penanggung jawab Bapak Kapolri dari Baris Krim Polri, Itwasum Polri, kemudian Mbak Intelkam, SSDM, Pusdokes, dan Divteika. Kemudian Bapak Kapolri selalu menekankan pada saat rapat beliau menyampaikan, kedepankan scientific crime investigation. Saya memahami dan tim SUS memahami kepada para media dan masyarakat, selama 1 minggu pertama dibentuk, kami memahami seolah-olah tim SUS tidak bergerak. Kami memahami itu. Karena apa yang diutarakan Bapak Kapolri tadi memang benar. Kami mengalami kesulitan karena pada saat pelaksanaan olah TKP awal dilaksanakan tidak profesional, kurang profesional, dan beberapa alat bukti pendukung sudah diambil. Selama 1 minggu kami bergerak mendalami, kemudian kami mendapatkan informasi intelijen dari Baintelkam Polri bahwa dijumpai ada beberapa personil yang diketahui mengambil CCTV dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, Itwasum membuat serbintah gabungan dengan melibatkan di Propam Polri dan Baris Krim Polri telah melaksanakan pemeriksaan khusus kepada 56 personil Polri. Dari 56 personil Polri tersebut terdapat 31 personil Polri yang tadi Bapak Kapolri sampaikan yang diduga patut juga melanggar kode etik profesional Polri atau KKEP. Kemudian yang melakukan pelanggaran, tadi Bapak Kapolri sudah menyampaikan 11 dilaksanakan penempatan khusus, yang 3 perwira tinggi ditempatkan di Mako Brimob Polri. Ada hal yang menonjol pada saat melaksanakan pemeriksaan khusus ini terhadap Barada RE yang bersangkutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan mendalam ingin menyampaikan unek-unek. Dia pengen menulis sendiri. Tidak usah ditanya, Pak, saya menulis sendiri. Yang bersangkutan menulis dari awal bahwa dia melakukan adalah yang bersangkutan. Dengan dilengkapi dengan cap jempol dan meterai. Dari itulah pemeriksaan Riksus, karena sudah ada unsur pidananya, maka kita limpahkan kepada Baris Krim Polri untuk melakukan tindakan penyidikan lebih lanjut.
termasuk juga kepada Bribka RR pada saat dilaksanakan pemeriksaan khusus juga demikian. Adanya dugaan tindak pidana maka juga kami limpahkan kepada Baris Krim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian kemarin kami melapor kepada Kapolri bahwa tim sus seluruhnya melaksanakan pemeriksaan mendalam kepada FS di Makobrimob. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, maka juga telah ditemukan bukti yang cukup bahwa FS adalah melakukan tindak pidana. Maka tadi Pak Kapolri menyampaikan setelah melakukan gelar perkara dan sudah tetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, kami menjelaskan bahwa ke-31 personil yang melanggar kode etik Polri dari Baris Krim Polri ada 2 personil. 1 pamen, berpangkat pamen, dan 1 pama. Di Propam Polri ada 21 personil, perwira tinggi 3, perwira menengah 8, perwira pertama 4 personil, bintara 4, dan tamtama 2 personil. Kemudian personil Polda Metro Jaya sementara ada 7 personil, perwira pangkat menengah 4 personil, dan perwira pertama 3 personil. Rekan-rekan sekalian, tim sus akan melakukan pengkajian tentu gabungan dengan di Propam Polri terhadap personil-personil yang diduga melakukan kode etik. Kalau nanti ada unsur pidananya juga kita limpahkan lagi kepada Baris Krim Polri. Tetapi kalau hanya melakukan kode etik maka tentu di Propam Polri akan melakukan sidang kode etik terhadap personil tersebut. Oleh karena itu, ke depan tim sus akan terus melakukan pemeriksaan khusus terhadap personil-personil Polri yang patut diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait penanganan meninggalnya Brigadir J di Komplek Polri Duren 3. Oleh karena itu, kami juga tim sus mengucapkan terima kasih. Tadi Bapak Kapolri sudah menyampaikan kepada Komnas HAM karena melalui beliau harus transparan. Kemudian juga tentu Kompolnas yang terus selalu memberikan pengawalan sehingga kasus ini terungkap. Kemudian juga tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan support dan dukungannya kepada tim sus walaupun menunggu, namun sudah ada titik terang dan sehingga terungkap. Termasuk juga tentu kepada seluruh anggota Polri yang saya cintai karena memang banyak sekali WA yang masuk. Terima kasih kepada seluruh anggota. Saya kira itu Bapak Kapolri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Irwasum yang sudah menyampaikan beberapa poin terpenting terkait dengan kinerja tim sus yang dipimpin oleh beliau. Selanjutnya Pak Kabar Eskrim saya perintahkan untuk menyampaikan terkait pasal-pasal dan mungkin proses penyidikan yang saat ini sedang berjalan. Silakan. Terima kasih Bapak Kapolri, yang kami hormati Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri, Ketua Tim Sus Penanganan Kasus Penembakan di Duren 3. Pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, awal pembentukan tim sus tugasnya adalah melakukan asistensi terhadap penanganan laporan kejadian yang diterima oleh Polres Jakarta Selatan. Kemudian mulai bekerja tanggal 12 Juli kami melakukan olah TKP selama 4 hari berturut-turut untuk mempelajari situasi dan kondisi TKP secara umum sampai hal-hal yang bersifat khusus yang melibatkan laboratorium forensik Polri, yang melibatkan Inafis Barreskrim Polri dalam rangka untuk memperoleh gambaran yang seterang-terangnya tentang situasi kejadian pada saat tanggal 8 Juli di mana dilaporkan ada kejadian tembak-menembak yang terjadi antara Brigadir Joshua dan Baradae yang mengakibatkan Brigadir Joshua meninggal dunia.
Kemudian kami melaksanakan analisa, tim bekerjasama melaksanakan analisa terhadap hasil pemeriksaan atau otopsi yang dilaksanakan oleh kedokteran forensik Polri. Kita cek hasil otopsinya seperti apa, perkenaan tembakannya seperti apa, ada atau tidak penganiayaan yang dilakukan, ada nggak luka lain selain luka tembak, sehingga kita bisa memperoleh gambaran dari TKP dan hasil analisa terhadap hasil otopsi yang sudah dilakukan. Kemudian pada saat kita melaksanakan olah TKP, kita juga berusaha untuk mencari sidik jari dan DNA di seluruh lokasi yang kemungkinan menjadi aktivitas orang-orang yang ditemukan pada saat pertama kali ada kejadian. Yaitu ada 5 orang, ada Ibu Putri, ada Pak Sambo, ada Kuat, ada Ricky dan Richard, serta korban Joshua. Sehingga ini dijadikan pijakan awal bagi tim sus untuk melakukan langkah-langkah penyidikan. Karena apa? Karena laporan daripada keluarga korban Joshua ini baru dilaporkan kepada Mabes Polri pada tanggal 18 Juli. Artinya kita menangani perkara ini dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus ini adalah pada saat mulai laporan diberikan oleh keluarga korban Brigadir Joshua ke Mabes Polri pada saat tanggal 18. Kita langsung melaksanakan pemeriksaan ke Jambi. Saat ini kita sudah periksa lebih kurang 47 saksi yang terkait dengan kejadian ini. Kemudian kita juga memperoleh ya tadi Pak Irwasum sudah menyampaikan beberapa kendala yang ditemukan selama proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan, dan syukur alhamdulillah dengan kegigihan daripada seluruh tim yang bekerja, karena mungkin melihat ancaman hukuman pasal 338 Yunto 5556 KUHP cukup tinggi, karena yang bersangkutan tidak merasa punya kepentingan sendiri. Oleh karena itu Baradae ini membuat pengakuan yang disampaikan kepada penyidik setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, dan itu terjadi kepada tersangka-tersangka lainnya sampai bisa mengungkap tabir kejadian yang selama ini menjadi tanda tanya masyarakat. Apakah benar terjadi tembak-menembak atau ada kejadian lain yang disembunyikan dari laporan yang dilakukan. Selama proses penyidikan yang dilakukan, Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Bribka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Dengan peran dan persangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340 subsidiar pasal 338 Junto pasal 55 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Demikian Bapak Kapolri yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban kepada masyarakat atas keseriusan institusi Polri untuk menjaga marwahnya kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kabar Eskrim. Jadi rekan-rekan, saya kira sudah jelas tadi persangkaan pasalnya.
pasal 340, saya ulangi, pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan 56 terkait dengan 4 orang yang tadi sudah disebutkan, dan tentunya ini akan terus dilaksanakan pemeriksaan tambahan. Tentunya langkah-langkah dari tim sus ini adalah merupakan wujud komitmen Polri untuk mengusut tuntas perkara ini secara akuntabel, jujur, terbuka, transparan, sesuai dengan harapan masyarakat dan arahan Bapak Presiden untuk mengusut tuntas. Jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Terkait dengan hambatan upaya untuk menghilangkan barang bukti, saya minta kepada tim sus juga lakukan pemeriksaan terhadap saudara FS. Apakah ada perintah dari yang bersangkutan, dan tolong segera laporkan hasilnya. Kemudian tentunya tim sus, karena ini sudah menjadi perhatian publik, saya minta untuk betul-betul segera bisa diselesaikan, terus bekerja keras, sehingga betul-betul kita profesional, akuntabel, dan tentunya pendekatan saintifik yang tentunya akan kita pertanggungjawabkan betul-betul bisa dilakukan dengan profesional. Dan harapan kita semua tentunya kasus ini bisa segera tuntas dan segera kita limpahkan kejaksaan untuk segera bisa diproses sidang. Kemudian terkait dengan temuan-temuan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana lain yang ditemukan, agar segera dituntaskan dan segera diproses, apakah itu dengan proses pidana atau proses etik untuk segera bisa di sidang etik, ataupun segera dituntaskan untuk diproses dan diajukan ke kejaksaan. Tentunya ini menjadi komitmen kami, komitmen Polri untuk betul-betul bisa menjaga marwah dan nama institusi Polri. Tentunya terima kasih tadi disampaikan oleh Pak Irwasum, sekali lagi dukungan dari masyarakat, support dari masyarakat dalam memberikan semangat kepada kami untuk mengungkap agar fakta ini menjadi terang benderang, dan ini bagi kami merupakan bentuk kecintaan terhadap institusi Polri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak, Ini dulu. satu yang paling menjadi sorotan Pak publik, yaitu mengenai tadi sudah saya jelaskan bahwa terkait dengan motif, saat ini sedang dilakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan juga terhadap Ibu Putri. Jadi saat ini belum bisa kita simpulkan, namun yang pasti ini menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa pembunuhan. Untuk apa kesimpulannya? Tim saat ini terus bekerja, ada beberapa saksi yang saat ini sedang diperiksa dan tentunya nanti akan kita informasikan. Namun yang paling penting peristiwa utamanya, apakah tembak-menembak atau yang terjadi penembakan,
Ini saya kira tadi sudah dijelaskan secara terang. Silakan. Pak, Yang lain. Pak, mengenai untuk selama itu Pak yang ditanyakan keterlibatan katanya ada penasehat Kapolri yang inisialnya FH yang menyebut skenario juga baik itu betul Pak. Dan yang kedua akan sudah dipastikan bahwa motifnya tidak ada tentang pelecehan seksual karena itu kayaknya juga menyebut keterlibatan sosial juga kan. Juga mungkin dia harusnya memberikan diri satu karena juga awal katanya ini pelecehan seksual. Dan yang juga mungkin Pak kenapa biasanya juga menampilkan seperti kasus-kasus lainnya Pak. Terima kasih. Baik, jadi pertanyaan pertama tadi, kami sedang melakukan pendalaman, tim sedang bekerja. Tentunya apabila kita temukan, pasti kita proses. Terkait dengan motif, tadi sudah kita sampaikan bahwa pendalaman masih terus dilakukan, dan ini tentunya membutuhkan keterangan dari ahli-ahli di samping persesuaian saksi-saksi, sehingga tentunya ini menjadi bagian yang juga harus kami tuntaskan. Pak, ini Pak, Silakan. ya lama Pak dari Radio Sinta Pak. Mengenai untuk soal etiknya Pak, ada 31 personil yang diduga melakukan pelanggaran etik dan ini jumlah yang cukup besar. Yang diketahui apa sebenarnya motivasi dari mereka, rata-rata mereka, apakah mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan ini mempengaruhi, bisa mengganggu jalannya penyelidikan. Terima kasih Pak Kapolri. Baik, tim Propam, tim Irsus dan tim Propam saat ini sedang mendalami apakah mereka sadar ataukah atas perintah, sehingga ini yang kemudian nanti kita putuskan apakah dia masuk pidana atau etik. Jadi ini akan kita sampaikan di berikutnya. Silakan. Satu lagi ya. Sudah. Tadi sudah saya jelaskan, penembakan terhadap Brigadir J dilakukan atas perintah Saudara FS dengan menggunakan senjata milik Saudara Brigadir R. Terkait dengan apakah FS ikut menembak, ini sedang dilakukan pendalaman karena ada beberapa pendalaman-pendalaman terkait dengan saksi, kemudian bukti saintifik yang sedang kita dalami, dan kemudian yang digunakan untuk melakukan penembakan ke dinding adalah senjata milik Saudara J. Jelas ya? Saya kira cukup. Baik, saya kira ini sifatnya sangat teknis dan menjadi materi bagian oleh penyidikan yang nanti akan dipertanggungjawabkan ke pengadilan ya. Jadi supaya semuanya nanti terang benderang pada saat proses di persidangan. Namun paling tidak secara garis besar apa yang menjadi pertanyaan publik selama ini tentunya sudah kita jawab. Terkait dengan posisi Irjen FS saat ini dipatsuskan di Rutan Brimob. Tentunya setelah penetapan tersangka akan ditahan dan nanti akan diputuskan oleh tim apakah ditahan di Rutan Brimob atau tempat yang lain. Nanti akan diputuskan setelah pemeriksaan beliau sebagai pemeriksaan FS sebagai tersangka. Baik, mungkin itu. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya pemirsa, tadi adalah pernyataan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Joshua. Tim khusus sudah bekerja secara maksimal dan berdasarkan bukti dan fakta yang didapatkan oleh tim khusus, terungkap bahwa ada 4 orang tersangka, yakni Barada RE yang melakukan penembakan, kemudian ada Bribka RR yang membantu dan menyaksikan penembakan, kemudian juga ada tersangka berinisial KM yang membantu dan turut menyaksikan penembakan tersebut, dan yang terakhir adalah tersangka FS yang bisa kita tafsirkan sebagai Irjen Verdi Sambo yang menyuruh dan merekayasa kasus tembak-menembak di rumahnya. Dalam hal ini, pasal 340 dikenakan kepada para tersangka dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup dan juga penjara lama-lamanya 20 tahun kepada 4 tersangka tersebut. Fakta-fakta dan tersangka baru yang ditetapkan oleh pihak kepolisian berdasarkan pada keterangan Barada E yang menyampaikan permohonan justice kolaborator dan juga sekaligus memberikan keterangan ulang. Artinya Barada E memberikan 2 kali keterangan, di mana dalam keterangan yang kedua terdapat fakta-fakta baru yang bisa dijadikan dasar pijakan bagi penyidik untuk mengungkap kasus ini secara lebih dalam dan secara terang benderang. Selain Barada E, keterangan terhadap kasus ini juga dilakukan oleh Bribka RR yang menyampaikan fakta-fakta baru pada keterangan keduanya. Akibatnya, tim khusus melalui dan juga inspektorat khusus melakukan penyelidikan secara mendalam dan melakukan mutasi terhadap beberapa personil. Divisi Propam ada 21 personil, dari Barreskrim ada 2 personil, dari Polda Metro Jaya ada 7 personil, yang semuanya dilakukan pemeriksaan secara khusus. Ya pemirsa, kita saksikan bersama Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo sedang memberikan keterangannya, keterangan tambahan kepada para awak media terkait kasus ini. Kita ketahui bersama, tadi ada 4 orang tersangka yang sudah ditetapkan oleh
Mabes Polri, yakni Barada RE, Bribka RR, tersangka dengan inisial KM, dan juga yang terakhir adalah Irjen Verdi Sambo. Terkait perannya masing-masing, Barada E melakukan penembakan, Kalau ada apa-apa dia menanggung jawab propam menanggung jawab. Yang telah dijalani. Oke, langsung ngomong aja. Penetapan tersangka yang tersangka dapat langsung Pak, langsung. Ini kan dengan ditetapkannya Pak FS sebagai tersangka ini gimana? Kami menanggapinya pertama sekali kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Presiden yang sudah sampai 3 kali memerintahkan Pak Listio Sigit selaku Kapolri untuk mengungkap, dan kami pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Listio Sigit selaku Kapolri di negara kita ini yang sudah membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus kematian anak kita Nofriansah Yosua. Dan begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada tim khusus yang sudah bekerja siang dan malam berusaha semaksimal mungkin agar terungkap siapa pelaku aktor utamanya di belakang. Jadi tadi kita sudah sama-sama mendengar pengumuman ataupun yang diumumkan oleh Pak Listio Sigit, Pak Kapolri. Kita sudah mendengar penambahan tersangka yang memerintah berada untuk menembak anak. Artinya ini sesuai dengan harapan Pak yang selama ini dipikirkan oleh keluarga. Dari awal memang kita keluarga, semenjak saya lihat sendiri, saya buka peti jenazah, saya sudah melihat luka-luka di wajah anak dan di dadanya ini dan gerahamnya ini digeser. Sempat saya utarakan sama Pak Simatupang yang mengantar, ini bukan ditembak lagi, ini sudah tidak nyai. Ternyata sampai saat ini sudah terbukti bahwa anak kita dianiaya. Jadi apa yang Bapak tunggu sekarang Pak? Kita menunggu, kami keluarga menunggu keadilan. Akhirnya di negara kita ini berjalan hukum yang berlaku sesuai dengan perbuatan masing-masing. Apabila nanti FS meminta maaf ke Bapak gimana? Kita selaku umat manusia, apalagi kita di negara ini memiliki agamanya masing-masing, pintu maaf tetap terbuka. Tapi di negara kita ini ada hukum. Di negara kita Republik Indonesia ya berjalan hukum yang ada di negara kita sesuai dengan apa yang diperlukan. Harapan kami kiranya Polri selalu dalam keadaan sehat menuntas setuntas-tuntasnya ini permasalahan kematian anak kita. Dari pendidikan tadi apa yang belum Bapak temukan? Dari penyidikan tadi yang belum ditemukan tadi diberitakan oleh Pak Listio Sigit soal apa namanya tadi
motif dari permasalahan ini, hal apa makanya terjadi tembak menembak yang ditembak anak kita. Jadi kita masih menunggu juga Pak ya. Kita sabar menunggu, soalnya itu tim khusus yang dibentuk Pak Diskusi lagi bekerja keras siang malam untuk mengungkap. Pak, kepada Pak FS sendiri Bapak harapannya apa Pak? Kepada Bapak FS, kiranya beliau berterus terang kepada penyidik apa motif dari terjadinya semua ini. Kami pun dari awal tidak menyangka di rumah beliau itu kejadian ini. Soalnya selama ini anak kita almarhum tidak pernah bercerita soal yang pahit dan tahap selalu yang enak keadaannya di rumah Pak Ferdi Sambo. Sesudah kejadian ini kami kayak terkejut, kok bisa jadi begitu. Ternyata inilah kami memohon kepada Pak Ferdi Sambo supaya terbuka kepada kami apa motifnya. Kepada Ibu Vici sendiri Pak? Kepada Ibu Putri, kiranya Ibu Putri jangan selalu sembunyi di balik layar. Sekarang sudah polisi menetapkan Bapak Ferdi Sambo sebagai tersangka. Jangan lagi menyembunyikan diri. Jujurlah terhadap penyidik. Ke depan keluarga akan bagaimana terhadap sudah ditetapkannya ini kan akan masuk ke penuntutan Pak, persidangan dan segala macam. Kita keluarga besar, kita menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik dan kepada tim lawyer untuk mengawal semua permasalahan dan kiranya hukum dijalankan seadil-adilnya di negara kita. Jangan tunggu ke atas, tajam ke bawah. Baik, terima kasih Bapak. Terkait dengan Ibu sendiri dengan kabar ini bagaimana kondisi? Ibu sekarang lagi udah shock, soalnya dibilang ditembak, bukan tembak-tembak. Memang dirasa dia selaku seorang ibu selama ini memang terbukti sekali. Selama ini kan berita yang sampai kepada kita yang diatakan oleh para petugas dari Mabes bahwa kejadian ternyata ditembak. Kita sangat sedih. Anak kita diperlakukan biarlah masyarakat yang menilai. Dan saya terima kasih kepada dukungan masyarakat seluruh Indonesia yang membawakan dalam doa agar kasus ini terungkap. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya terhadap MD yang begitu merespon segala keluhan kami melakukan di kantor. Cukup tuh. Halo. Halo, 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 terima kasih. Ya pemirsa, berikut tadi adalah tanggapan dari keluarga Brigadir J terkait penetapan Irjen Ferdi Sambo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Sementara itu 4 tersangka baru yang diumumkan Kapolri diancam pasal 340 dengan ancaman hukuman mati dan atau penjara seumur hidup dan atau 20 tahun. Pemirsa, demikianlah breaking news pada malam hari ini. Saya Davi Pratama pamit undur diri. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.